Setelah kalah dari Vietnam di Pakansari dengan 0-3, timnas menuju ke Singapura dengan satu misi, menang. Tidak ada kata atau kalimat lain bagi tim asuhan John Herdman ini. Hajar mengalahkan tuan rumah Singapura di markas mereka. Tapi tidak mudah, tidak gampang. Singapura tim yang kuat, mereka sudah membuktikan itu. Menahan imbang Vietnam di kandang Vietnam dengan 0-0. Dan bahkan mereka unggul tipis dalam penguasaan bola. On target mereka ada 3, berbanding dengan Vietnam hanya 2. Jadi jelas mereka bermain sangat bagus untuk meredam Vietnam. Dari situlah Vietnam tertekan dan menuju ke Indonesia bermain di Pakansari dengan satu misi. Harus menang. Tidak boleh bermain imbang apalagi kalah. Dan Vietnam menuntaskan itu di Pakansari dengan clean sheet bahkan. Gol dari Nguyen Van Vie dan Nguyen Hai Long, kemudian dengan Nguyen Xuan Son atau Rafael Son, pemain Brasil yang naturalisasi yang masuk di babak kedua, menghajar Indonesia di depan publik. Maka di saat kita tertekan, kita harus punya satu misi kuat, menang. Tidak ada kata seri, karena kalau seri kan kalah melawan Singapura. Karena Singapura akan unggul 1 poin di atas kita. Jadi itu saya bilang, jalan terjal ini misi sulit tapi harus dituntaskan dengan kemenangan. Dan John Herdman sebagai pelatih harus memainkan pemain-pemain yang punya naluri attack yang sangat kuat. Bermain tandang biasanya tentunya akan banyak pemain belakang, tapi saat ini dengan misi harus menang, harus pakai dengan taktik strategi yang lain. Bagaimana John Herdman bisa menentukan starting 11 itu yang akan menjadi penentuan buat kita menghadapi Singapura. Karena ini tidak mudah bermain di Stadion Jalan Panjang ini dengan rumput atau sintetis. Ini bisa menyulitkan buat kita yang tidak terbiasa. Oke, karena tuan rumah justru terbiasa bermain di sini. Maka saya bilang ini pertarungan hidup mati buat timnas kita. Ketika ingin masih melihat jalan menuju semifinal, maka kita harus menang. 1-0 saya cukup. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Tetapi judulnya kita menang. Saya udah bilang di awal. Ya, tidak gampang untuk bisa mewujudkan itu. Ya, perjuangan, fokus, ya, motivasi harus diberikan oleh John Herdman, tim kepelatihan terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan. Jangan bermain lagi dengan hal yang salah. Kesalahan-kesalahan elementer tidak perlu terjadi karena ini terlihat saat menghadapi Vietnam. Dan Vietnam menghukum itu ketika pemain belakang kita membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Maka di Singapura harus bermain dengan fokus yang tinggi kali. Herdman bermain dengan 3-4-3 selalu. Tapi di sini ditantang apakah dia bisa mengubah itu dengan bermain flat saja 4 back. Karena kita butuh menang, kita butuh gol. Ya, 4 back itu terserah Herdman mau pakai siapa, tapi 4 back. Kalau Sandy fit, bugar, maka Sandy Walsh harus ada di kanan. Karena ini titik lemah ketika melawan Vietnam kemarin, 2 gol bocor dari sisi ini. Ketika Sandy tidak ada dan Ridho bergeser ke kanan kan, ketika bermain dengan 3 back karena ada Jordi di tengah dan Sain Patinama di kiri. Sekarang kalau bermain dengan 4 back, dengan Sain di kiri dan Sandy di kanan, nggak ada masalah. Ridho pasti akan bermain. Entah mungkin Jordi lagi akan dimainkan atau Wahyu Prasetyo atau bahkan Sandy Walsh bermain ke dalam. Kemudian di kanan itu dikasih saja kepada Eliano Reinders yang bisa bermain di posisi itu. Nah, sehingga kita bisa kuat. Eliano bisa dalam hal menyerang dari full back, Sain juga bisa menyerang dari sisi ini. Nah, bermain dengan 4 back nggak ada masalah. 4-2-3-1 juga oke. 4-1-4-1. Ya kita lebih attack tentunya. Kalau 4-1-4-1 ya 1 di depan 2 back tengah kita. Ivar Jenner yang taruh situ. Atau Herdman jika melihat ini misalnya ya memarkir Mark Klok, kemudian masuk dengan Ivar Jenner sendiri sana. Memarkir misalnya Jordi Amat, masih bisa taruh Wahyu atau Sandy bisa masuk ke dalam. Yang saya bilang bersama dengan Ridho ya. 4 di depan kalau 4-1-4-1. Ini kan alternatif opsi-opsi saja teman-teman ya. Ya semua tergantung dari John Herdman yang lebih tahu sebagai pelatih.
Tapi 4 di depan itu bisa Tom Haye dorong ke depan, kemudian Ragnar juga bermain di depan, dan di kiri Donitri, kemudian di kanan Egy bisa bermain ya dari sisi ini, karena harus punya pemain yang bisa penetrasi yang kuat ke dalam, ya pegang bola yang bagus. Nah, Egy bagus untuk bermain melebar. Doni dari sisi kiri, di belakang Michael Becker itu adalah Tom Haye dan Ragnar. Jadi 4-1-4-1, Michael Becker yang sebagai target man yang ada di depan. Nah, ini bisa karena kita kan butuh memang bermain dengan sangat intensitas serangan yang sangat tinggi. Ya, penguasaan bola yang bagus, dan kita tidak ada pilihan kan? Saya sudah bilang tidak ada pilihan sama sekali. Ya, Singapura juga pasti tahu itu, karena Singapura dalam posisi yang baik, bermain di kandang, bermain di lapangan yang mereka kuasai, dan mereka hanya butuh imbang. Jadi bagi mereka enak, cukup menahan Indonesia. Kalau mereka bisa menahan Vietnam, tentu jadi kepala mereka. Bagi pelatih Gavin Lee, yang pelatih Singapura ini, ya mereka bisa melaksanakan itu, apalagi bermain di kandang untuk menahan Indonesia, sehingga pupus harapan kita menuju ke semifinal. Karena Singapura sedang bagus-bagusnya juga. Mereka salah satu wakil Asia Tenggara yang menuju ke Piala Asia untuk bulan Januari dan Februari yang akan datang di Arab Saudi. Jadi selain Indonesia ya, Singapura salah satu, ada Vietnam juga. Jadi ini pertandingan saya bilang memang yang pertandingan yang pasti akan memerlukan ya pertarungan yang seru, tentunya keras ya. Tetapi kita juga harus disiplin bermain dalam pertandingan ini, dan bagaimana mengikuti gaya Vietnam, bikin gol sejak awal. Gol pertama itu di menit awal sangat menentukan. Vietnam melakukan itu dengan baik. Di menit ke-6 mereka bisa bikin gol dari Nguyen Van Vie, kemudian ada Nguyen Hai Long bisa membuat gol di menit ke-15 kan. Kita juga harus seperti itu sebenarnya. Bermain di Singapura, kalau kita bikin gol lebih dulu pasti goyah Singapura ya. Tapi kalau Singapura bisa bikin gol lebih dulu, selesai sudah ya. Mereka lebih aman, lebih tenang kan, karena mereka hanya mencari imbang. Apalagi kalau mereka sudah unggul duluan, maka tugas dari Tom Haye dan kawan-kawan adalah bagaimana membombardir gawang lawan dan mencetak gol. Pokoknya kita harus unggul duluan. Ya, soal kesananya kalau kita sudah unggul duluan kan ada motivasi yang berlebihan. Ya, tentunya akan naik semua pemain-pemain ini. Dan sekali lagi kembali ke taktik dari John Hetman. Bisa saja John Hetman misalnya bermain dengan 4-2-3-1. Ya, kalau 4-2-3-1 ya di belakang sama, misalnya Sandi dan bermain dengan Rido, Eliano di kanan dan Sain Patinama. Dengan catatan ya, kalau Sandi bugar. Kalau Sandi tidak bugar, ya alternatif hanya ada dua. Kembalikan Jordi dan juga dengan Wahyu Prasetyo. Atau Wahyu dengan Rido yang bermain. Jordi tetap diparkir karena agak lambat ya. Nah, dua pivotnya itu bisa dimainkan saja, Ivar Jenner dan juga dengan Tom Haye. Sementara di depan itu, ya di kiri Donitri atau Beckham Putra yang ada di kiri, di kanan Egy, Ragnar, di belakang Michael Becker, 4-2-3-1. Ini juga opsi yang bisa dimainkan oleh John Hetman untuk menghadapi Singapura. Semoga Garuda bisa melakukan ya, pertandingan mereka dengan baik, yang menghasilkan kemenangan, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung timnas yang kembali merasa kecewa ketika kita kalah dari Vietnam. Saatnya sekarang untuk bangkit, dan mari kita berikan motivasi